Yo men, Floris men, kali ini adain program baru lagi nih buat kalian-kalian nih cowok-cowok yang masih belum tampil PD maksimal nih. Kali ini gue sama dokter ganteng nih, yang sebelumnya kayak tadi gue jelasin kenapa sih dia disebut dokter ganteng, karena emang konsultasi ganteng tuh sama dia, dokter ganteng. Oke. Dokter sehat nih hari ini nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi pakai masker kenapa tuh, Dok? Supaya lebih aman aja. Oh, lebih aman. Berarti saya nggak aman nih, Dok ya? Oh. Aman-aman aja lah sama Aman-aman semua aman. Oke. Yang penting saya harus aman yang penting. Benar. Oke, Dok. Kali ini event barunya atau program baru dari Florisman itu adalah sharing tentang bagaimana sih caranya biar bisa jadi ganteng maksimal, gitu, Dok. Nah, banyak banget di pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa sih timbulnya jerawat gitu loh? Bagaimana penyebabnya jerawat? Apa sih yang bisa membuat orang tuh jadi jerawatan gitu loh? Banyak banget nih kayak pertanyaan-pertanyaan di Instagram, di YouTube ataupun di TikTok nih. Nah, sekarang kita konsultasiin langsung aja nih sama dokter ganteng kita nih. Kenapa sih bisa timbulnya jerawat itu? Oke. Faktornya apa aja, Dok? Oke, yang pertama ada faktor stres. Faktor stres. Ya, stres ini yang paling besar hubungannya penyebab jerawat. Yang kedua ada makanan. Makanan juga mempengaruhi itu, Dok? Makanan juga mempengaruhi. Terus yang ketiga dia adalah bakteri penyebab infeksi di kulitnya itu. Bakteri ya. Itu gimana tuh, Dok? Cara penjabarannya itu, Dok? Saya masih bisa jadi jerawat ya di antara tiga faktor tersebut. Tiga faktor itu. Jadi pertama itu dari kulit yang tidak pernah dirawat. Kulit yang tidak pernah dibersihkan, pori-porinya akan tersumbat. Yang namanya kulit dia seperti kita, paru-paru bernafas. Dia selalu keluar kotoran, yaitu lemak dan keringat. Ketika tidak dibersihkan, dia akan menumpuk di ujung pori-pori. Ketika sudah menumpuk dan mengeras, akan datang bakteri mungkin dari tangan, mungkin dari pencet-pencetan ya, bisa dipencet-pencet wajah itu, dia nanti infeksi. Setelah infeksi, kemerahan, peradangan, inflamasi, barulah jadi jerawat, kemerahan yang bengkak seperti itu. Oh, itu akibat bakteri berarti itu? Bakteri, tapi cepatnya atau tidaknya dia timbul jerawat, dia dipengaruhi oleh hormonal. Hormonal? Yaitu diganggu oleh stres. Jadi ketika kita stres akan memicu tidak seimbangnya hormonal dalam tubuh. Nah, hormonal ini yang memicu lemak dan kelenjar keringat ini keluar lebih cepat. Begitu. Jadi terus sensitivitas terhadap bakterinya tinggi. Akibatnya kena bakteri sedikit udah langsung infeksi. Sudah langsung sudah langsung inflamasi. Imun turun, infeksi masuk mudah karena stres mengganggu hormonal nanti imunitas turun seperti itu. Dari faktor makanan adakah tuh, Dok? Kalau dari makanan, kita makan yang berlemak, berminyak. Ketika makanan berminyak dan berlemak itu kita konsumsi, kan ada namanya penyimpanan cadangan lemak di kulit. Kalau kadar lemak atau minyak di kulit itu tinggi, berarti kan akan banyak keluar minyak yang dari pori-pori. Oh. Nah, jadi mereka itu saling terkait tiga ini. Kayak gitu. Jadi dari bakteri karena emang jarang dibersihkan wajahnya setelah aktivitas itu, terus dari makanan juga ya. Karena penyimpanan lemak di bawah kulit akhirnya keluar dan menyumbat pori-pori, dan hormonal yaitu menurunkan sistem imun yang mengakibatkan bakteri ini mudah menginfeksi karena imunnya turun. Nah, akibat stres juga gitu ya, Dok. Jadi stres itu mempercepat pertumbuhan si jerawat itu ya, Dok. Ya, kalau kita runut, stres mengganggu hormon mengganggu imunitas akhirnya bakterinya mudah infeksi. Masuk ke dalam seperti gitu ya. Oke. Tapi saya mau nanya nih, Dok. Kalau orang gila nih, Dok, kita bicara tentang orang gila nih, kayak orang gila itu kan dia kotor nih, Dok. Makanan juga nggak kekontrol gitu kan. Dan dia juga ya stres juga gitu. Gitu gimana sih, Dok? Dia tuh tapi nggak jerawatan gitu loh. Gini, jadi kalau orang gila itu sebenarnya bukan stres. Oh, bukan stres. Stres itu menuju gila. Tapi kalau sudah gila, benar ini. Iya. Tapi kalau sudah gila itu tidak stres. Dia tuh udah tidak memikirkan apapun, stres enggak. Kalau orang di rumah sakit jiwa dilihat psikologi dan gangguan jiwanya, dia tidak memikirkan apa-apa. Stres enggak, justru kalau stres itu masih waras. Jadi cuman kayak stres gara-gara banyak pikiran aja gitu ya, Dok? Ya, itu bukan stres, itu belum sampai titik gila. Titik gila ketika stres ini sudah mencapai ambang batas, lewat ini sudah tidak stres disebut gila. Makanya orang gila itu
pernah jerawatan, penyakit kulitnya enggak. Karena apa? Karena dia tidak stres. Hormonal dia stabil, stresnya udah nggak ada. Oh gitu. Kayak gitu. Apa saya jangan-jangan saya jadi stres saya kali dok ya, biar saya nggak jerawatan nih gitu dok. Mungkin jadi gila lebih baik. Jangan jadi gila dong. Oh, aduh kasihan keluarga saya nih dok. Tapi by the way nih, mens, ini tips dari dokter ganteng kita nih, mens. Ya, masalah faktornya adalah yang pertama itu ada kalian atau lu yang nggak bersihin wajah lu setelah aktivitas pulang kerja gitu kan, dan lu juga gampang stres nih kayak dari kerjaan-kerjaan lu atau tugas-tugas kuliah lo yang numpuk nih gitu, atau lu stres gara-gara sering banget berantem sama cewek lo nih gitu. Itu dihindarin deh. Ya dok ya? Betul. Gitu ya, dok, ya? Jadi jangan sampai lu stres itu yang memicu cepatnya pertumbuhan jerawat gitu. Dan yang tiga ini terakhir ini makanan. Makanan itu harus lo kontrol juga nih ya. Betul. Hindari makan makanan yang berminyak dan berlemak. Oke. Tuh kayak lebaran kemarin tuh. Lu pasti kan sering tuh makan makanan santan tuh gitu kan. Jangan deh, dihindarin deh. Boleh sih boleh ya dok ya, cuman jangan sering-sering gitu ya, jangan setiap hari gitu ya dok ya. Boleh sewaktu-waktu, kan kita kepingin ya. Tapi setelah itu juga jangan sering-sering, yaitu makanan sayur, buah, vitamin, supaya menyeimbangkan, balance jadi badan kita. Nah dok, tadi kan dokter itu banyak bicara soal bakteri nih dok nih. Kita nih sebagai orang awam nih, saya sebagai orang awam, itu saya sering banget dok bersihin kayak pakai pinset, langsung kayak pakai anduk aja gitu, dilap-lap gitu biar si jerawat itu cepet hilang gitu. Nah saya mau nanya nih dok, best treatmentnya itu untuk menghilangkan jerawat itu seperti apa sih dok? Atau ada kandungannya yang terbaik gitu dok buat menghilangin si jerawat itu dari dalam? Jadi menggunakan pinset untuk membersihkan kotoran atau membersihkan komedo di wajah itu sangat tidak disarankan. Itu malah akan memperparah kondisi kulit, yaitu malah mudah terluka ya kulit ya, nanti malah gampang infeksi, malah timbul jerawat-jerawat lain seperti itu. Jadi sangat tidak disarankan membersihkan komedo atau kotoran yang menyumbat dalam pori-pori itu dengan benda fisik, apalagi dengan tangan. Nah itu kita nggak tahu tuh kebersihan tangan seperti apa, apalagi belum di tangan. Itu malah bikin infeksi, malah memperparah, malah kayak gitu. Jadi untuk membersihkan kotoran yang menyumbat itu dengan zat aktif yang ada di kosmetik biasanya. Jadi kandungan, pakai kandungan gitu ya? Betul, dari kandungan dalam aktif, ya, kandungan aktif. Kandungan aktif gitu? Kandungan aktif yang yang ada di sebuah suatu kosmetik misalkan. Untuk membersihkan kotoran ini supaya tidak terjadi jerawat seperti itu. Contohnya itu kandungannya apa sih dok? Yang bisa dipakai nih, yang aman dipakai untuk pria-pria di luar sana nih dok, yang punya jerawat berlebihan gitu dok? Pada umumnya zat aktif yang digunakan biasanya ya, pada umumnya adalah karkol aktif. Jadi karkol aktif ini bentuknya kecil banget, mikro. Jadi gampang banget itu masuk ke dalam pori-pori. Jadi pori-pori itu besar, si karkol aktif ini kecil. Jadi mudah banget masuk dan membersihkan dan mengangkat. Bahkan dia ada sifat detoksifikasinya kayak gitu. Nah bicara soal detox nih dok. Saya sebagai orang awam itu kayak detox itu tuh cocok nggak sih kayak buat wajah gitu? Aman nggak sih dok buat wajah gitu? Kan itu untuk menghilangkan racun tuh dok dalam diri kita nih dok. Betul, jadi detox ini sebenarnya sangat butuh kita ya, apalagi di zaman sekarang yang dimana polusi dan radikal bebas sudah ada di mana-mana lah, dari asap rokok dan asap kendaraan kita di jalan kan. Kita juga butuh namanya treatment detoksifikasi. Karena yang namanya badan kita ini akan menumpuk nanti ketika hari tua akan terjadi kerusakan kulit yang parah. Jadi makanya sedini mungkin kita harus membersihkan, dan apalagi ada aktif, kita gunakan aktif yang dia ada sistem mekanisme detoksifikasinya kayak gitu. Itu perlu banget sebenarnya. Jadi emang kandungan utama yang bisa untuk menghilangkan jerawat itu adalah karkol powder gitu ya. Sebenarnya karkol powder ini lebih ke lebih ke pencegahan. Oh, pencegahan. Pencegahan jerawat, karena dia kan juga bunuh bakteri satu. Terus dia juga ngangkat kotoran Terus dia detoksifikasi juga kan juga gitu. Jadi itu juga ada mekanisme juga, dia juga mengecilkan pori-pori. Jadi setelah jerawat keluar, pori-pori dikecilin kayak gitu. Tapi kalau untuk membersihkan jerawat yang jerawatnya sudah inflamasi, udah kemerahan, udah bengkak, itu ada aktif lain. Apa tuh dok? Kandungan apa tuh dok? Contohnya yang paling umum adalah asam salisilat. Nah, itu adalah aktif yang paling umum untuk meredakan nyeri, inflamasi, dan membunuh bakteri. Ketika jerawat sudah benar-benar puncak ya. Jadi itu adalah treatment paling aman dan paling cepat. Ngomong-ngomong soal kandungan nih dok,
Ada nggak sih dok nih kandungan-kandungan yang tadi dokter sebutkan itu seperti karkol, terus apa tadi dok yang terakhir dok? Asam salisilat. Asam salisilat itu ada nggak sih dok di produk-produk Chlorismen itu dok? Oh ada. Jadi untuk karkol sendiri itu ada di sabun batang Chlorismen. Jadi di Chlorismen shop ini ada kandungan karkolnya, yaitu kandungan karkol aktif yang ukurannya nanopartikel. Jadi dia tuh bisa masuk ke pori-pori terkecil sekalipun. Sampai yang dalam gitu. Iya, sampai lapisan paling dalam gitu. Sampai lapisan, dan dia ada mekanisme detoxnya. Dan dia bagus banget buat membersihkan dan mencegah timbulnya jerawat ini. Jadi ada kandungan karkol aktifnya kayak gitu. Jadi dia bagus banget. Jadi kalau untuk yang punya kegiatan di luar untuk membersihkan wajah, apalagi terutama laki-laki, itu cocok banget pakai Chlorismen Soap ini. Buat mencegah ya. Jadi kita jangan sepelekan wajah yang bersih, karena wajah yang bersih jika disepelekan akan timbul jerawat seperti itu. Karena jerawat ini seperti penyakit kulit lain ya, kalau tidak segera ditangani, dia akan menimbulkan efek samping setelahnya atau akan menyebar ke area lain. Akan menyebar tuh ya dok, jadi bisa, jadi jerawat itu bisa nyebar gitu ya dok ya? Betul. Kalau nggak ditangani dengan cepat gitu ya dok? Dia akan kemana-mana infeksinya. Satu infeksi ke kulit samping akan infeksi. Itu efek dari kumannya gitu ya dok? Ya bakteri kan akan berkembang, Iya, benar. Akan beranak pinak dia dengan infeksi kemana-mana. Nah dok, itu kan tadi kita ngomongin soal karkol yang ada di kandungan Chlorismen Shop nih dok. Tadi kayak zat keduanya itu adalah asam salisilat ya dok ya? Itu ada di produk Chlorismen yang mana nih dok? Oke, jadi kalau sudah timbul jerawat, udah kemerahan, udah nyeri banget, bener-bener udah nggak tertahankan, Sakit lah ya sakit gitu, banget, dipegang aja sakit banget, itu bisa pakai Chlorismen Gel Acno. Oh, Gel Acno nih dok. Nah, jadi Gel Acno ini ada kandungan asam salisilatnya nih. Dia ditambah lagi juga ada ekstrak dari goji berry. Dia itu fungsinya untuk membunuh bakteri dan meredakan nyeri pada kulit kemerahan akibat jerawat. Jadi ini cepat banget nih. Jadi dipakai itu semalam udah kemerahannya udah hilang, udah nggak bengkak, udah bisa aktivitas lagi, nggak ganggu aktivitas lagi deh itu jerawatnya jadinya kayak gitu. Gue juga sering banget tuh dok, kayak misalkan jerawat nih gue pegang tuh kayak sakit banget. Oh itu bisa diatasin pakai asam salisilat dan ekstrak goji berry ya? Betul, karena itu mengurangi efek inflamasi dan pembengkakannya itu. Oh gitu. Oke. Nah, buat lo yang masih kurang pede nih gitu kan sama masalah jerawat pada diri lo nih, pada wajah lo gitu kan, yang mengganggu lo banget buat deket-deketin gebetan lo atau nggak pede buat jalan sama cewek lo gitu kan. Langsung aja buat teman-teman pesen sekarang deh buat ningkatin pede lo lagi nih, kayak Chlorismen Shop dan Chlorismen Acno Gel. Cukup sekian dari kita, saya Alves. Saya Dokter Ganteng, salam ganteng.